Selanjutnya akan ada perkenalan dari anggota kelompok 7. Halo, perkenalkan nama aku Amelia Putri dengan NIM 2409438. Halo, aku Indarti Ayu Ratu Bariza dengan NIM 2403686. Halo, aku Ibrahim Ataqwa dengan NIM 2408091. Halo, aku Ismail Nur Fadila dengan NIM 2404812. Halo, kenalin nama aku Safira Auliana dengan NIM 2404757. Halo, nama aku Sami Syahidat Wahab dengan NIM 2405912. Baik, selanjutnya akan ada pemaparan hasil sistem yang sudah kami rancang yang akan disampaikan oleh Teh Amel. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Nah, sistem yang kami buat mengenai inventaris. Mengapa inventaris? Karena kami menggunakan sistem inventaris itu untuk merekap barang-barang yang hilang, contohnya, dan juga barang-barang yang rusak. Di sini kelompok kami memiliki solusi. Nah, solusi yang kelompok kami buat yang pertama menggunakan QR code. Nah, QR code ini berfungsi untuk pelaporan kerusakan secara instan, dan selanjutnya ada digital logbook yang dimana digital logbook ini mencatat setiap pergerakan alat secara otomatis, dan yang terakhir ada dashboard. Dashboard ini bertujuan untuk pemantauan status secara real time. Nah, selanjutnya di sini filosofi logo kami adalah kubus. Mengapa kubus? Karena kubus ini berhubungan dengan inventaris yang dimana kubus itu sama seperti kardus. Kardus tempat menyimpan barang-barang untuk keperluan. Selanjutnya di sini ada visi. Visi dari sistem yang kami buat adalah meningkatkan sistem manajemen inventaris yang mengalami masalah pencatatan, terutama tentang peminjaman yang berantakan, yang tidak struktur, dan menyebabkan aset hilang ataupun tidak terdeteksi. Target user kami adalah user internal, yaitu mahasiswa. Selanjutnya ada visi yang lebih detailnya, yaitu meningkatkan kualitas fasilitas inventaris di Indonesia di tahun 2031. Nah, selanjutnya ada tujuan. Tujuan akan dijelaskan oleh Teh Silmi. Baik, setelah mengetahui visinya, selanjutnya mungkin muncul pertanyaan, apa sih target yang ingin dicapai oleh inventory kita? Kami telah merumuskannya ke dalam 5 tujuan. Pertama, dalam 3 bulan awal, kami menargetkan seluruh aset inventaris telah terdaftar dan terverifikasi oleh petugas. Jadi tidak ada inventaris yang goib atau tidak diketahui keberadaannya. Yang kedua, kami ingin meningkatkan pelayanan dengan memastikan setiap laporan diselesaikan dalam waktu kurang dari 24 jam. Yang ketiga, kami ingin menekan angka kehilangan atau kerusakan hingga 0% dalam 6 bulan. Yang keempat, kami ingin memastikan aplikasi ini benar-benar bermanfaat dengan peningkatan pengguna aktif hingga 30% dalam waktu 6 bulan. Dan yang terakhir adalah memastikan setiap inventaris dalam kondisi siap pakai kapanpun dibutuhkan. Untuk mencapai tujuan tersebut, bagaimana sistem kami bekerja untuk kita semua? Di sini ada 3 pihak utama yang saling terhubung di dalam inventory kita. Pihak pertama adalah pengguna, contoh mahasiswa. Nah, dampak yang langsung dirasakan adalah kemudahan dalam meminjam barang ataupun adanya media praktis untuk melaporkan kerusakan jika ada kerusakan. Nah, yang kedua, pihak kedua adalah petugas inventaris atau admin. Nah, untuk mereka ini sistem kami memberikan transparansi data secara real time. Jadi admin tidak perlu langsung mengecek secara manual, tetapi admin bisa memantau status melalui dashboard. Nah, yang pihak ketiga ada stakeholder atau pemegang wewenang. Nah, sistem kami ini menyediakan landasan data yang akurat. Jadi pemberian izin ataupun persetujuan operasional dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Singkatnya, inventory kita hadir dengan fitur yang mirip dengan digital logbook dan
sistem pemantauan otomatis. Sehingga setiap inventaris bisa bekerja dengan optimal bagi kita semua. Oke, selanjutnya ada produk backlog item apa aja sih di sistem inventory kita? Yang pertama ada fitur login. Nah, fitur login ini digunakan untuk semua aktor. Jadi untuk masuk ke sistem kita, semua aktor, baik itu pengguna, baik itu admin, baik itu stakeholder, semuanya harus melakukan login terlebih dahulu. Nah, sistemnya itu harus memastikan bahwa seluruh user itu memasukkan nama dan password yang sudah terdaftar emailnya di sistem kami. Nah, emailnya ini pun harus email instansi, karena kita ambil mahasiswa maka email UPNU, dan passwordnya pun harus minimal 8 karakter. Oke, selanjutnya yaitu fitur register. Nah, untuk pengguna yang belum punya akun, mereka bisa pakai fitur register gitu. Sama untuk persyaratannya tadi sama kayak yang login gitu ya. Passwordnya 8 karakter minimal, terus harus pakai email instansi atau UPNU, dan harus kalau mau username bebas gitu. Lalu ada fitur dashboard status real time gitu. Nah, fitur ini tuh digunakan untuk pengguna dan stakeholder yang ingin melihat status-status bagi aset yang ada di sisi instansinya. Contohnya gitu ya, total status aset yang diperbaiki 30 gitu, atau total status aset yang sedang dipinjam gitu. Jadi kurang lebih sistem akan menampilkan status-status ini dalam bentuk scoreboard, kotak-kotak itu, atau donut chart. Oke, selanjutnya yaitu pengajuan peminjaman aset. Nah, fitur ini tuh digunakan untuk pengguna yang ingin meminjam aset, sehingga pengguna bisa memutuskan apakah dia bisa mendapatkan aset tersebut untuk dipinjam sesuai dengan kebutuhan. Dan untuk pengajuan peminjaman aset ini, pengguna harus mengisi formulir dari nama sampai ke tanggal input formulir tadi, di mana sistem akan memastikan bahwa data harus diisi keseluruhan. Kalau tidak, akan muncul pop-up data dan belum terisi gitu. Oke, lanjut, ada fitur riwayat dan status peminjaman gitu. Kalau tadi pengguna yang ngirim formulir peminjaman, nah ini pengguna bisa langsung melihat formulir yang tadi udah dikirim, riwayatnya dan bagaimana statusnya gitu, sehingga pengguna bisa tahu sejauh mana sih tindak lanjut dari pengajuan peminjaman dia, apakah statusnya udah berubah atau belum gitu. Nah, sistem di sini tuh lebih ke hanya menampilkan data yang dipinjam dan paling statusnya yang mungkin bisa berubah-ubah. Lanjut, fitur manajemen status peminjaman. Nah, fitur ini itu digunakan oleh admin gitu. Ketika dia mendapatkan ada yang ngajuin peminjaman aset, admin bisa memutuskan apakah disetujui atau enggak gitu. Dan ini tuh sistem akan mengirimkan setiap perubahan yang dikirimkan atau dipilih oleh admin secara real time. Lanjut, fitur pelaporan kerusakan aset. Nah, fitur pelaporan kerusakan aset ini digunakan oleh admin atau pengguna jika ternyata mereka menemukan nih ada aset yang rusak, ada yang misalkan smartboardnya rusak gitu ya, mereka ingin ngelaporin gitu, maka mereka bisa menggunakan fitur ini dengan mengisi formulir gitu, dan harus diisi semua data-datanya secara lengkap. Dan sistem ini juga mengharuskan baik itu pengguna atau admin foto gitu, jadi ada upload foto. Lalu selanjutnya ada fitur riwayat dan status laporan. Berbeda dengan yang ini, kalau ini khusus untuk peminjaman aja, kalau yang ini hanya untuk yang laporan. Jadi ketika pengguna udah ngirim laporan kerusakan aset, dia bisa melihat nih riwayatnya dan bagaimana statusnya, apakah
seperti usulan nih dari mahasiswa misalkan komputer yang dari MacBook gitu. Maka admin bisa mengusulkan lewat fitur ini dengan mengisi beberapa formulir gitu. Kita lanjut, ada fitur apa aja sih? Fitur manajemen usulan dan pengadaan gitu ya. Kalau tadi udah ada yang ngusulin, udah ada yang ngelaporin gitu ya. Nah, jadi fitur ini tuh digunakan ketika admin ingin memverifikasi kalau ternyata pengguna itu udah ada yang laporin, maka admin harus verifikasi dan atau admin ini memantau status dari usulan atau pengadaan dan harus sering-sering melihat sistem dan mengganti statusnya jika sudah ada arahan dari stakeholder gitu. Jadi untuk melakukan itu semua pengelolaannya dilakukan di fitur manajemen usulan dan pengadaan. Lanjut, ada fitur feedback kebijakan aset. Nah, fitur ini itu digunakan oleh stakeholder kalau ada ada usulan yang masuk, ada laporan kerusakan yang masuk gitu ya. Usulan itu usulan pengadaan aset gitu. Jadi stakeholder bisa memutuskan, bisa kasih feedback kalau ada usulan yang masuk, usulan pengadaan yang masuk, apakah di ACC atau enggak itu tergantung dari stakeholder. Atau bahkan kalau ada laporan kerusakan aset yang masuk, stakeholder bisa memutuskan ini mau diapain, mau diperbaikin, mau diganti atau mau dihilangkan bahkan. Lanjut, ada fitur katalog aset. Nah, fitur katalog aset ini digunakan hanya untuk pengguna gitu. Jadi pengguna bisa melihat nih, bisa scroll. Oh ini di instansi atau di kampus kita tuh ada aset apa aja sih, kuantitasnya berapa, apakah tersedia untuk dipinjam. Nah, di fitur katalog aset ini juga pengguna bisa lihat, misalkan ada ada aset yang tersedia gitu. Jadi bisa langsung dipencet tombolnya, tombol peminjaman gitu. Bisa secara langsung kalau memang tersedia. Kalau nggak tersedia, maka tombol peminjamannya itu nggak bakal muncul gitu. Di sini. Lalu ada fitur manajemen inventaris. Nah, fitur manajemen inventaris ini digunakan oleh admin untuk mengatur atau mengelola keseluruhan aset gitu. Jadi mau ditambah, ternyata pas dicek ini bangkunya kurang gitu, mau dikurangin gitu, atau bahkan ada arahan dari atasan dihilangkan aja. Nah, jadi admin inilah yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa aset yang di kenyataan itu sama dengan aset yang ada di sistem gitu. Nah, dari manajemen inventaris ini juga hasilnya tuh jadilah katalog aset. Oke, selanjutnya ada fitur widget sederhana. Nah, fitur ini tuh apa sih? Fitur ini tuh digunakan oleh stakeholder jika ingin melihat visual secara keseluruhan gitu ya, secara keseluruhan atau ringkasannya. Ada usulan laporan yang masuk total misalkan 15 gitu. Terus ada usulan pengadaan aset total ada 5 gitu. Jadi bisa secara langsung nih dimasukkan di dalam widget sederhana ini gitu kan. Tapi yang ditampilkan itu untuk yang laporan kerusakan atau usulan pengadaan yang emang belum dapat feedback gitu atau baru masuk gitu. Oke, selanjutnya aku bakal ngejelasin hasil dari pembahasan PPA yang sebelumnya telah dijelaskan oleh Bisma. Nah, yang pertama ada ekspor data. Ini tuh fitur yang hanya boleh digunakan oleh admin dan stakeholder. Ekspor data tuh mendownload data yang ada di sistem dan diekspor menjadi PDF atau Word. Nah, datanya apa aja? Misalnya barang, ID user, dan status pinjaman. Nah, selanjutnya ada digital logbook. Ini untuk seluruh user, admin, dan stakeholder. Ini tuh hasil riwayat apa aja yang dipinjam, kayak barang atau mengusulkan peminjaman. Nah, ini ada notifikasi dan pesan. Ini tuh bertujuan untuk mengetahui misalnya admin atau stakeholder itu apa aja yang mau dipinjam oleh user dan stakeholder, apakah menyetujui atau enggak. Jadi misalnya kayak email ada notifikasi. Itu juga bisa dibuat pop up misalnya jika ini dibuatkan di sebuah handphone atau aplikasi. Nah, pencarian dan filter ini tentunya bertujuan untuk
memudahkan dalam memilih atau mencari hanya suatu barang yang akan dicari. Ini untuk memudahkan list-list barang apa aja yang ada gitu. Profil. Nah, profil ini tentunya bertujuan untuk mengidentifikasi apakah user, admin, dan stakeholder. Tentunya di profil ini ada data-data apa saja yang ada di setiap 3 akun tersebut. Nah, dan logout. Nah, tentunya kalau sudah login berarti bisa logout. Logout itu kayak bertujuan untuk keamanan. Misalnya kamu ada seorang teman yang mau minjem laptop tapi masih ada akun admin, jadi teman kedua kamu ini kan user tapi teman pertama kamu admin. Tentunya ini bisa membahayakan dalam status keamanan data. Nah, FAQ atau Frequently Asked Question itu sebuah pertanyaan general kayak yang pasti akan ditanyakan, kayak ini tuh buat apa, ini tuh tujuannya apa gitu. Itu ada di sistemnya gitu, di sini gitu lah kayak itu tadi tujuannya apa, kegunaannya apa yang sudah disebutkan, atau lebih singkatnya pertanyaan general. Nah, manual book tuh buku yang menjelaskan bagaimana menggunakan sistem ini gitu. Kayak loginnya gimana, registernya gimana, dan cara pemilihannya gimana gitu. Nah, pusat bantuan itu pusat yang lebih mendalam. Kan udah ada FAQ, misalnya masih belum terjawab di FAQ ini, kamu tinggal pergi aja ke pusat bantuan. Misalnya kayak ada bug atau ada barang yang tidak teridentifikasi datanya, ini tuh ditangani oleh stakeholder saja. Nah, pedoman itu peraturan untuk meminjam barang, kayak barang apa saja yang bisa dipinjam, atau bagaimana misalnya mahasiswa meminjam barang yang akan mau dipinjam untuk kegunaan apa saja. Nah, skill testing itu hanya fitur testing, tentunya berarti hanya admin dan stakeholder. Ini tuh kayak mendata testing apakah sistemnya berhasil atau tidak. Mungkin ini sedikit bagaimana tampilan sistem kita. Jadi sistem kita inventory kita, pengguna melakukan scan, lalu akan muncul yang paling atas itu ada dashboard. Kemudian yang paling bawah ada laporan kerusakan dan digital lampu, dan di bagian bawah itu sebenarnya bisa katalog aset. Kemudian, sebenarnya fitur-fitur kami itu hampir semuanya berbentuk tabel gitu, baik itu laporan kerusakan, riwayatnya berbentuk tabel, sama ini riwayat peminjaman juga berbentuk tabel, digital lampu beda. Kemudian untuk pengguna, kalau dia ingin melaporkan kerusakan, dia tinggal tambah plus, atau dia ingin pengajuan peminjaman, dia tinggal tambah plus gitu. Jadi kan udah pencet ini, muncul ini, plus isi formulir, kirim, selesai. Tapi untuk yang admin dia beda, dia plusnya ada 2. Karena admin ini bisa formulir pengadaan, tapi bisa juga ngisi formulir pelaporan gitu. Oke, selanjutnya ini mungkin alur secara singkat aja. Bagaimana sih untuk alur pelaporan kerusakan? Ketika formulir udah dikirim akan diproses. Kemudian statusnya terverifikasi oleh petugas, misalnya udah diverifikasi nih. Kemudian ternyata stakeholder udah ngeliat dan udah ngasih feedback yang 3 tadi, diperbaiki, dihilangkan atau diganti. Kemudian misalnya diperbaiki nih, admin menguruslah perbaikan seluruh aset itu dan statusnya udah terlihat. Kemudian ketika admin udah selesai mengurusi perbaikan aset, maka statusnya akan selesai dan sudah gitu. Nah, lalu untuk alur pengajuan pinjaman pengadaan atau pengadaan itu kurang lebih ketika formulir sudah dikirim, statusnya terkirim, kemudian diproses, ditunggulah, dan kalau pinjamannya diizinkan ya diizinkan, kalau pengadaannya diizinkan. Ini statusnya dikasih oleh stakeholder begitu. Jadi selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai flowchart, use case diagram, dan ERD dari sistem inventory kita.
di sini kita akan masuk ke flowchart-nya. Kita bisa mulai flowchart-nya itu ketika kita mulai, kita sekarang masuk ke bagian penggunanya terlebih dahulu. Nah, di bagian pengguna ini akan diarahkan ke pertanyaan. Apakah pengguna sudah punya akun? Jika sudah, dia akan masuk ke login. Jika belum, kita diarahkan ke bagian register terlebih dahulu. Ketika register sudah selesai, dia akan ditanya lagi, apakah sudah punya akun? Jika sudah, dia akan masukkan akun yang sudah dia bikin di halaman register. Selanjutnya ketika sudah login akan terlihat dashboard, katalog, dan ada list meminjam aset gitu. Nah, search aset ini nanti akan ada di bagian katalog aset gitu, untuk melihat dan untuk mencari data-data aset yang ingin pengguna pinjam gitu. Kita masuk ke fitur peminjaman aset. Di sini alurnya adalah ketika pengguna ingin meminjam aset, dia akan mengisi form terlebih dahulu apa aja aset yang ingin pengguna pinjam. Kemudian ketika sudah submit, apakah disetujui oleh admin. Jika disetujui, dia akan diarahkan langsung ke bagian riwayat dan status peminjaman. Jika tidak, pengguna juga tetap bisa langsung lihat status riwayat peminjaman gitu. Jadi iya dan tidaknya itu dilihat di sini gitu. Kemudian kita masuk ke fitur yang melapor kerusakan. Bagaimana alurnya? Pengguna akan mengisi formulir pelaporan kerusakan aset. Di situ ketika submit, apakah lolos verifikasi formulir yang sudah dikirimkan? Jika tidak, dia akan masuk langsung ke bagian yang tadi ya, riwayat dan status pelaporan kerusakan. Kalau tadi kan pelaporan peminjaman, tapi kalau di sini itu status pelaporan kerusakan gitu. Jika iya, dia akan menunggu feedback terlebih dahulu dari stakeholder gitu. Nah, ini tuh jika lolos verifikasi dia tetap akan menunggu, makanya dia tandanya seperti ini. Nah, setelah dapat feedback, dia akan langsung diarahkan ke bagian riwayat dan status pelaporan kerusakan gitu. Selanjutnya ada digital logbook. Digital logbook ini juga bisa diakses oleh pengguna. Kemudian ada lihat notifikasi pesan. Notifikasi pesan juga salah satu fitur yang didapat di akun inventor kita gitu. Selanjutnya bagian lihat profil. Di lihat profil ini pengguna bisa edit profil dengan edit, misalkan pengguna ingin edit foto profil atau edit username-nya yang ada di akun inventor kita. Kemudian di sini pengguna juga bisa melihat frequently asked question, dimana kalau misalkan pengguna punya pertanyaan yang umum dia bisa lihat di sini. Tapi kalau misalkan pengguna punya pertanyaan khusus dan lebih spesifik, dia bisa akses ke pusat bantuan gitu. Nah, di sini juga ada lihat pedoman, di mana pengguna di sini bisa mengakses manual book juga gitu. Selanjutnya kita ke aktor yang kedua. Di situ ada admin. Di sini admin ini nggak harus registrasi ya, karena dia itu udah default gitu. Jadi email dan passwordnya itu diberikan oleh kita sebagai developer. Nah, di sini dia akan login. Setelah login, nah dia masuk ke manajemen dashboard. Manajemen dashboard ini dia bisa ngedit dashboardnya itu seperti apa. Kemudian dia juga bisa search aset. Kemudian dia juga bisa akses manajemen inventaris, dan dia juga bisa akses manajemen status peminjaman. Nah, kita masuk ke bagian melapor kerusakan. Ketika tadi admin dapat laporan dari user ada barang yang rusak, dia akan melapor gitu ke bagian stakeholder. Nanti admin ini menunggu feedback dari stakeholder apakah sudah atau belum, apakah sudah dapat atau belum. Jika sudah, dia akan masuk ke manajemen usulan atau manajemen usulan dan perbaikan gitu. Selanjutnya tadi kan sudah ada lapor kerusakan, selanjutnya ada bagian usulan pengadaan. Nah, ketika di usulan pengadaan juga itu sama ya, sama yang tadi, menunggu disetujui dari stakeholder apakah setuju. Jika setuju, dia akan masuk ke manajemen usulan pengadaan dan perbaikan itu. Next. Selain itu, ini fiturnya sama ya, bisa diakses oleh pengguna tadi. Nah, selain di sini kita masuk ke sini. Ada fitur yang bisa diakses oleh admin, yaitu ekspor data yang sudah dijelaskan oleh Teh Isma dan Kang Indra gitu. Di sini admin bisa ekspor data-data seluruh data yang ada di
inventory kita. Kemudian outputnya ini sebuah laporan gitu berupa PDF gitu. Ini masih sama, admin juga masih bisa lihat profil dan edit profil mereka. Kemudian kita lanjut ke bagian stakeholder. Nah, di stakeholder ini apa aja sih yang bisa diakses gitu fiturnya? Nah, yang pertama itu login ya. Ini loginnya sama kayak admin, dia itu default. Jadi dia nggak harus register terlebih dahulu, tapi kita yang kasih password dan emailnya yang ingin mereka daftarkan gitu. Selanjutnya ada dashboard. Habis itu stakeholder juga bisa search aset. Kemudian nanti ada widget sederhana yang dimana dia itu bisa melihat data-data yang belum diverifikasi atau belum dia cek gitu, yang sudah dijelaskan oleh Kaisma sebelumnya. Kemudian di sini ada feedback kebijakan aset, pengadaan dan feedback kebijakan aset pelaporan. Sebenarnya ini adalah dua fungsi utama dari stakeholder itu sendiri gitu. Jadi untuk mengasih sebuah feedback kebijakan aset dan feedback kebijakan aset pelaporan gitu, apakah nanti asetnya bakal diganti, diperbaiki atau dibuang gitu. Dan bagian pengadaan ini apakah nanti asetnya disetujui untuk diadakan di inventory kita gitu. Selanjutnya masih sama, ada di logbook dan ada notifikasi dan pesan juga. Kemudian ada profil, edit profil dan profil. Nah, ini alurnya sama-sama seperti pengguna dan admin. Kemudian setelah aktor-aktor utama tadi udah selesai gitu mengakses sistem inventor kita, mereka bisa diarahkan ke bagian logout gitu untuk mengakhiri sesi di sistem ini gitu. Kemudian selesai. Selanjutnya kita masuk ke use case diagram. Ini tuh gimana sih kita ngelihat aktor-aktor tadi sebenarnya berinteraksi dengan sistem. Kalau tadi itu lebih detail alurnya, sekarang kita lihat kalau pengguna itu bisa akses login, search aset, pinjam aset, dan melaporkan aset. Nih, di dalam login ini terdapat fitur verifikasi password dan luarannya itu nanti ada tanda pesan error. Ini itu ketika si loginnya itu tidak sesuai, misalkan passwordnya tidak sesuai, nanti akan ada pesan error. Misalkan emailnya bukan email instansi, nah nanti juga akan menampilkan pesan error gitu. Di search aset tadi sama ya, bisa search aset dan pinjam aset dan melaporkan aset seperti yang dijelaskan sebelumnya. Lanjut kita ke bagian aktor yaitu admin. Admin ini berinteraksi dengan fitur kelola aset, melaporkan aset dan usulan pengadaan. Di bagian kelola aset itu mencakup menambah aset dan mengubah aset. Maksudnya di sini menambah dan mengubah aset adalah menambah data yang kurang atau mengubah data-data yang salah gitu dalam katalog yang nantinya akan digunakan oleh pengguna sebagai media untuk meminjam si aset yang ada di inventory kita gitu. Dan melaporkan aset ini tadi ya kita bisa tahu kalau admin juga bisa laporin aset selain oleh pengguna itu sendiri. Usulan pengadaan ini ketika ada hal-hal yang ingin ditambahkan gitu. Kalau tadi kan nambahin datanya, kalau ini nambahin barangnya ke dalam lembaga atau instansi tersebut. Nah gitu. Selanjutnya yang terakhir ada aktor stakeholder. Stakeholder ini ya tadi yang sudah kita bilang itu bisa berinteraksi lewat inventor kita untuk feedback pelaporan dan feedback pengadaan. Which is dia itu bagian yang berwenang untuk menyetujui dan atau tidak setuju dengan kelola aset di lembaga itu sendiri gitu. Next kita masuk ke ERP. Ke atas, oke. Baik, di sini kita mengidentifikasi ada entitas pengguna. Di entitas pengguna ini ada beberapa atribut. Yang pertama itu ada ID pengguna sebagai primary key dengan tipe data varchar, email pengguna, nama pengguna, dan password dengan tipe data yang sama itu varchar. Kemudian banyak pengguna bisa meminjam banyak aset gitu di sini. Kita masuk dulu sebentar ke tabel admin. Oke, di sini selain pengguna itu dia ini ada tabel admin yaitu dengan atribut ID admin sebagai primary key dengan tipe data varchar, email admin, nama admin, dan password dengan tipe data varchar. Kemudian kita move ke tabel aset. Nah, di
di tabel aset ini ada atribut yang pertama ID aset sebagai primary key, kode aset, nama aset, kode kategori sebagai foreign key dari tabel kategori, kemudian ada kuantitas. Nah, di sini semuanya varchar kecuali bagian kuantitas tipe datanya itu khusus integer gitu. Selanjutnya kita bagian ke tabel peminjaman. Di tabel peminjaman ini kita identifikasi ada beberapa atribut, yaitu ID peminjaman sebagai primary key, ID pengguna, ID admin, ID aset, status pinjaman, status ketersediaan, dan semuanya itu varchar kecuali kedua ini, status pinjaman itu enum dan status ketersediaan itu enum tipe datanya. Karena status pinjaman itu nanti ada beberapa pilihan tadi kan, yaitu di ACC atau tidak, disetujui atau tidak oleh admin gitu. Nah, status ketersediaan itu apakah barangnya itu available atau barangnya itu ternyata sisa 1 atau sisa 2 gitu. Nah, kenapa di sini ada ID pengguna, ID admin dan ID aset? Karena ketiga entitas tersebut adalah 3 entitas yang terlibat dalam tabel peminjaman gitu. Nah, di sini relasinya adalah pengguna itu many to many, karena banyak pengguna bisa meminjam banyak aset gitu. Nah, kalau misalkan tabel admin dengan tabel pinjaman hanya many to one, karena adminnya di sini itu cuma 1, jadi satu admin bisa memverifikasi banyak status peminjaman gitu. Selanjutnya ke tabel aset. Tabel aset ini many to many gitu. Relasinya itu many to many karena banyak pengguna bisa minjam banyak aset. Jadi aset yang dipinjam itu bisa sekaligus meja, kursi, infocus atau kabel gitu. Selanjutnya kita masuk ke tabel pelaporan. Di tabel pelaporan ini terdapat identifikasi atribut. Yang pertama itu ada ID pelaporan, ID pengguna, ID admin, ID aset, kode kategori, ID stakeholder, status pelaporan, feedback pelaporan. Semuanya ini tipe datanya varchar kecuali status pelaporan dan feedback pelaporan. Nah, di status pelaporan itu sama ya kayak tadi, dia ini apakah status pelaporannya itu disetujui atau enggak, terus feedback pelaporannya itu pilihan gitu nanti. Nah, di sini itu kenapa ada ID pengguna, ID admin, ID aset dan kode kategori sekaligus ada ID stakeholder juga? Karena ini semua adalah entitas yang terlibat dalam si pelaporan. Kalau pengguna itu yang lapor, ID admin itu yang menerima pelaporan, ID aset itu adalah barang yang dilaporkan, kode kategori itu sendiri adalah kategori dari barang yang dilaporkan, ID stakeholder ini di sini untuk feedback pelaporan. Nah, si admin ini nanti tugasnya itu untuk verifikasi status pelaporannya gitu. Kemudian di sini kita masuk ke tabel stakeholder. Stakeholder ini tabel sama ya seperti admin dan pengguna. Ada ID stakeholder, email stakeholder, nama stakeholder, terus password, dan semuanya tipe datanya itu varchar gitu. Kemudian kita masuk ke tabel pengadaan dan tabel kategori. Nah, kita ke tabel kategori terlebih dahulu. Ini tuh tabel kategori dari si aset gitu. Ada kode kategori sebagai primary key dengan tipe data varchar dan nama kategori untuk kategorinya itu sendiri dan tipe data varchar gitu. Kemudian kita ke tabel pengadaan. Di tabel pengadaan ini yang terlibat itu hanya 2 entitas, yaitu admin dan stakeholder. Jadi di sini hanya ada ID admin dan ID stakeholder sebagai foreign key, dan ada juga ID pengadaan sebagai primary key. Semua tipe datanya varchar kecuali status pengadaan dan feedback pengadaan. Status pengadaan ini nanti dia itu diterima oleh admin, tapi kalau feedback pengadaan ini nanti diakses oleh stakeholder. Nah, entitas stakeholder, kemudian ada entitas pengguna dan entitas admin ini masuk ke dalam database yang dikelola akun, di bagian kelola akun maksudnya, seperti itu. Baik, kalau misalkan relasinya ini, dia ini kan stakeholder cuma satu stakeholder bisa mengakses banyak pengadaan yang diajukan oleh si admin gitu. Admin ini, satu admin itu bisa mengajukan banyak pengadaan ke stakeholder gitu. Jadi ini terbentuklah tabel pengadaan seperti itu.
bagian kategori. Kita lihat satu kategori itu bisa mencakup banyak aset. Misal kategori elektronik itu mencakup TV, laptop, smartboard gitu. Misalkan kategori barang, meja, kursi dan lain-lain gitu. Nah, selanjutnya ke tabel pelaporan. Kalau di sini semuanya identifikasinya ini sama ya kayak tadi, one to many, terus yang ini stakeholder, one to many juga karena satu stakeholder bisa nge-CC atau ngasih feedback pelaporan itu banyak feedback pelaporan gitu. Baik, dari saya sekian sudah menjelaskan bagian flowchart, use case diagram dan ERD. Selanjutnya akan ada DFD yang akan dijelaskan oleh Teh Ibna. Oke, di sini saya akan menjelaskan DFD-nya ya. Yang pertama itu ada konteks diagram dulu yang dimana itu DFD level 0 ya. Jadi di sini kami itu memiliki 3 aktor atau 3 identitas, yaitu ada pengguna, admin, dan juga ada stakeholder. Nah, untuk pengguna apa aja sih data yang bisa dimasukkan oleh si pengguna ke sistem tersebut. Nah, pengguna ini bisa menginputkan data pengguna, data pencarian aset, data pengajuan peminjaman, dan juga data pelaporan kerusakan yang nantinya akan diproses di sistem kami dan akan keluar outputnya itu ada informasi akun pengguna, terus ada informasi data aset, ada informasi data peminjaman, dan yang terakhir ada informasi data pelaporannya. Lalu kita beralih ke admin. Admin juga ini ada beberapa data yang bisa diinput oleh dia gitu, oleh mereka gitu sebagai admin. Ada data admin, data aset, data feedback peminjaman, data pengusulan pengadaan, data verifikasi pelaporan, data pelaporan kerusakan, terus ada data pencarian aset dan data kategori. Nah, nanti sama ya kayak si pengguna, dia tuh datanya bakal diproses di sistem kami yang nantinya keluarlah beberapa output yang akan ditampilkan atau diserahkan ke si admin. Yaitu ada informasi akun admin, informasi data asetnya, terus ada informasi data peminjaman, data pelaporan, dan juga detail pengadaannya. Nah, selanjutnya kita beralih ke identitas yang terakhir ya, stakeholder. Jadi stakeholder juga dia juga bisa mengikuti beberapa data ke sistem gitu. Ada data stakeholder, data feedback pengadaan, sama data feedback pelaporan yang nantinya juga akan diproses oleh sistem kami yang nanti bakalan keluar output informasi pengusulan pengadaan, terus akun stakeholder, dan juga yang terakhir detail pelaporannya seperti itu. Nah, lalu kita beralih ke DFD level 1 yang sudah kami analisis gitu. Yang pertama ada proses kelola akun. Jadi pengguna ini kan tadi udah dijelasin ya, pengguna, admin, dan juga stakeholder itu dia bisa menginputkan data mereka. Ada data pengguna, data admin, dan juga ada data stakeholder gitu. Yang nantinya akan diproses dan keluarlah output itu berupa ada informasi akun pengguna yang nantinya bakalan di output atau dikirimkan ke penggunanya. Kalau admin ya informasi akun admin, dan juga kalau stakeholder ya informasi akun stakeholdernya seperti itu. Nah, data akunnya itu bakalan diserahkan ke database tabel akun gitu. Nantinya kan bakalan ngeluarin output yang berupa informasi akun dari masing-masing identitas seperti itu. Oke, proses yang kedua itu manajemen aset ya. Oke, buat manajemen aset ini kalau untuk pengguna itu tuh dia bakalan melakukan input data pencarian aset gitu. Dan juga kalau admin dia bakalan input data aset yang nantinya akan diproses, terus nanti bakalan dipindahkan ke database aset, dan juga nanti ada data kategori yang nantinya akan masuk ke dalam database kategori. Nah, nanti dua itu bakalan menghasilkan output berupa informasi detail aset ke admin dan juga ke penggunanya seperti itu. Nah, terus yang ketiga, proses ketiga itu ada proses peminjaman. Nah, kalau pengguna ini tuh bakalan input data pengajuan peminjaman gitu ya. Kayak misalnya mereka mau pinjam fokus atau apa gitu kan. Jadi mereka bakalan ngajuin peminjaman gitu. Nah, nanti kalau admin itu dia bakal input data feedback pinjaman. Jadi setelah si penggunanya misal mau pinjam gitu, itu kan harus dicek dulu ya sama
sama si adminnya gitu, dan dia bakalan ngasih feedback gitu. Nah, nantinya data pengajuan pinjaman tersebut nanti akan dipindahkan ke database peminjaman. Nantinya outputnya berupa informasi data peminjaman ke pengguna maupun admin. Jadi kayak barang yang dipinjam itu bakal di ACC atau enggak sama admin gitu. Nantinya bakalan diserahin juga ke si pengguna. Nanti pengguna bakal lihat, oh ternyata barang ini di ACC boleh dipinjam. Nanti tinggal ambil aja gitu secara nyata, secara langsung seperti itu. Oke, selanjutnya ini ada proses pelaporan. Admin dan pengguna ini tuh bisa melaporkan barang ya. Jadi kalau pengguna dan admin juga bisa menginputkan data pelaporan kerusakan gitu. Sama kalau admin itu juga bisa menginputkan data verifikasi pelaporannya. Nanti akan diproses, terus bakalan masuk ke database pelaporan yang nantinya akan mengeluarkan output berupa informasi data pelaporan. Nah, stakeholder juga itu tuh penting ya dalam proses pelaporan gitu. Nanti stakeholder juga bakalan ngasih data feedback pelaporan, kayak misalnya laporan itu di ACC atau enggak, harus barang kerusakannya gitu. Nanti kan bakalan diserahin ke admin bakal ngasih tahu ke si pengguna kalau misalnya penggunanya yang lapor duluan seperti itu. Nah, nanti output ke stakeholdernya itu berupa informasi detail pelaporan yang dari admin gitu. Misalnya admin lapor ini ke stakeholder atau dari pengguna admin terus ke stakeholder gitu. Ini barang rusak gitu, seperti itu alurnya. Oke, dan proses terakhir ada proses pengadaan. Jadi misalnya admin nih nge-input data pengusaha pengadaan buat kayak misalnya barang ini harus diubah atau diubah atau diperbaiki gitu. Jadi mengusulkan adanya pengadaan ke si stakeholder. Nah, nanti bakalan diproses ke database pengadaan ya, data pengusaha pengadaannya gitu. Nah, nanti ke stakeholdernya bakalan jadi informasi pengusaha pengadaan dari si admin. Nanti stakeholder itu bakal ngecek gitu, dia bakal setujuin atau enggak si pengusaha pengadaan dari adminnya. Nanti stakeholder bakalan input data video pengadaan yang nantinya bakalan menghasilkan output ke adminnya berupa informasi detail pengadaan seperti itu. Oke, kita lanjut ya ke DFD level 2. Di sini ada pemetaan dari proses kedua itu ya, di manajemen aset ya. Manajemen aset di sini ada kelola aset dan juga pencarian aset gitu. Nah, dari admin itu dia bisa menginputkan data aset gitu, data barang-barang yang mau dimasukkan ke katalog. Nanti ada data kategori yang bakalan masuk ke database kategori, dan juga ada data aset yang nanti bakalan masuk ke database aset. Nantinya bakalan menghasilin output informasi data aset ke si admin. Nah, kalau untuk pengguna itu kan bisa mencari aset ya, karena emang dia mau meminjam pasti dia juga mencari kata kuncinya, barang apa aja yang mau dipinjam oleh si pengguna tersebut. Nah, nanti pengguna bakalan diinputin data pencarian aset gitu. Nantinya bakal dipindahkan terus ke database aset yang nantinya outputnya itu berupa informasi data aset yang akan diserahkan oleh si penggunanya seperti itu. Oke, itu saja pemaparan dari saya tentang DFD dari sistem yang sudah kami buat. Baik, selanjutnya kita move ke slide dokumentasi dari rapat kelompok yang sudah kita lakukan. Kita pertama itu di sini ada rapat pengenalan PRD-nya dan pembuatan PBI-nya. Kemudian di sini itu kita rapat buat menentukan schedule selanjutnya itu untuk akan seperti apa. Dan selanjutnya kita di sini pembuatan ERB, DFD dan flowchart itu sama juga seperti yang di sini gitu. Jadi kita melakukan kurang lebih 4 kali pertemuan untuk menghasilkan sistem yang kita rancang saat ini. Gitu. Baik, sekian presentasi dari rancangan sistem yang sudah kami buat, yaitu inventor kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan dan perhatikan penjelasannya. Wassalam.